8 kita memang hanya 5 orang, maka baru 2 yaitu diwakili oleh perempuannya. Kalau tetap kita lakukan sosialisasi ini karena kegiatan ini sangat penting yang dilakukan oleh dinas pendidikan di Jakarta. Mungkin untuk membuka, silakan Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih anak-anak sudah bergabung dalam forum rapat, bukan forum sosialisasi ini, karena ada sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu AKM, asesmen ketuntasan minimum, di mana yang akan melaksanakan sosialisasi tersebut adalah kelas 8. Pelaksanaannya itu tanggal 1 Desember, bertepatan dengan pelaksanaan pekan akhir semester yang akan dilaksanakan tanggal 30 November. Nah, karena kelas 8 hanya 5 orang, maka 5-5-nya yang akan diutus dari sekolah untuk sebagai peserta sosialisasi AKM tersebut. Kenapa kegiatan ini sangat penting? Tujuannya adalah agar jangan sampai kalian ketika tanggal 1 Desember nanti itu tidak bingung mesti ngapain kok, informasinya terkesan mendadak. Nah, untuk teman-teman yang lain tadi sudah diinformasikan atau belum? Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah. Ya, tapi belum ikut bergabung ya? Iya. Oke, pada intinya sih gini, untuk gambaran AKM itu sama seperti halnya ketika kalian ujian nasional, gambaran kasarnya seperti itu. Tetapi di sini memang untuk pelaksanaannya agak sedikit banyak soal-soal analisa. Nah, makanya kenapa hari Selasa nanti tanggal 1 Desember kalian diminta untuk hadir di sekolah. Untuk waktunya nanti akan ada informasi lebih lanjut. Tuh. Nah, untuk pakaiannya nanti kita akan sepakati bersama apakah menggunakan pakaian sekolah. Terima kasih Satrio sudah bergabung. Silakan tolong dinyalakan kameranya Satrio. Bagus Pak posisinya, biar rekamannya. Untuk Zahra sama Aziza. Iya, Pak. Bapak minta posisi kameranya bisa dilurusin kan? Karena kan Bapak buat dokumentasi juga nih. Nah, jadi posisi wajahnya enggak taruh aja. Pak Trio, silakan dibuka kameranya. Pak Trio. Bentar. Kelihatan jelas? Oke. Berarti masih ada Johan sama Bimo yang belum ya? Iya, Pak. Oke. Ini nanti untuk Johan dan Bimo akan ada sesi tersendiri terkait dengan informasi AKM ini. Tapi paling tidak informasi ini sudah kalian dapatkan dan bisa nantinya akan menjadi satu masukan juga buat kalian. Kenapa dilaksanakannya di kelas 8? Satu dan lain hal, karena memang harapannya adalah ketika nanti kalian kelas 3, kalian sudah tidak kaget lagi dengan adanya pelaksanaan AKM ini. Nah,
Untuk apakah nanti kalian membawa, masing-masing dari kalian punya laptop sendiri nggak? Punya. Punya, Pak. Tadi ada Keisha, ada Satrio. Punya. Oh ada, oke. Karena gini, di sekolah sih kebetulan kita ada juga, cuman mengantisipasi khawatir ketika nanti misalnya apakah mati lampu atau teknis bagaimana, itu bisa nanti diinformasikan soal seragam, soal kalian membawa laptop sendiri, dan hal-hal lain nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Tuh. Tapi yang paling penting adalah kalian yang nantinya akan mewakili dari pihak sekolah untuk ikut dalam kegiatan AKM ini. Tuh. Kalau misalnya, Pak, saya nggak ngerti, nanti ngerjainnya bagaimana? Inilah proses sosialisasi yang perlu kalian lakukan. Karena dari pihak sekolah pun sampai saat ini kita juga masih belum paham AKM-nya itu soal-soal yang akan dikeluarkan itu seperti apa. Gitu. Artinya sih agar kalian nantinya nggak kaget ketika di kelas 3 atau di akhir semester genap nanti kalian sudah pernah melakukan sosialisasi ini. Oke, terus nanti kalaupun teknisnya, Pak, kan kita lagi ujian. Alhamdulillah Bimo sudah bergabung. Bimo bisa tolong dinyalakan kameranya, Bimo. Oke, untuk yang sudah bergabung, kameranya juga tolong dinyalakan. Oke, ini Bapak mengulang lagi. Informasinya adalah tanggal 1 Desember itu akan ada sosialisasi AKM di mana pelaksanaannya itu di sekolah. Kenapa harus di sekolah? Agar pemantauan ketika pelaksanaan AKM ini dapat satu suara. Karena kalau melalui daring ini saja sosialisasi kita butuh waktu sekitar 15 menit untuk mengumpulkan kalian. Tuh, makanya kenapa dilaksanakan AKM ini di sekolah. Betul. Tapi juga ketika nanti kalian datang hadir di sekolah, tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Menggunakan masker, lalu juga kalau misalnya di rumah ada hand sanitizer bisa kalian bawa untuk mengantisipasi ketika kalian menyentuh permukaan meja atau permukaan pintu dan lain sebagainya. Gitu. Lalu karena ini Satrio sama Bimo baru bergabung, nanti akan dijabarkan lebih lanjut terkait dengan penggunaan seragam, lalu membawa laptop atau tidak, dan hal-hal teknis lainnya nanti akan diinformasikan. Cuman di sini yang paling penting adalah kalian berlima, termasuk nanti Johan, itu mewakili sekolah untuk ikut dalam sosialisasi AKM, dan kalian semua sudah didaftarkan. Lalu untuk yang laki-laki, karena kalian akan hadir di sekolah, jadi dimohon untuk yang rambutnya mungkin masih berantakan bisa dirapikan sebagaimana layaknya seorang pelajar. Lalu untuk pelaksanaan ujian di hari Selasa tanggal 1, karena kita mulai ujian tanggal 30, AKM ini di hari Selasa tanggal 1, tetap nanti pelaksanaan ujiannya pun juga akan kalian laksanakan di sekolah. Gitu. Mungkin itu sedikit gambaran tentang teknis pelaksanaan AKM. Kembalikan lagi ke Panirul, barangkali ada tambahan dari Panirul, silakan. Terima kasih Pak Fajar. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir di sosialisasi kegiatan AKM yang insya Allah pada tanggal 1 Desember. Begini barangkali sebagai penambahan dari Bapak bahwa AKM ini tadi sudah dijabarkan sama Pak Fajar, anggap saja sebagai latihan, ya, simulasi, namanya juga simulasi itu kan latihan, persiapan.
Jadi bukan harus anggap begini-begini, enggak. Jadi dianggap santai saja. Yang kamu persiapkan adalah sebenarnya kegiatan PAS, yaitu penilaian akhir semester yang dilaksanakan tanggal 30 mulai hari Senin sampai hari Jumat. Nah, adapun tanggal satunya di hari kedua kamu lakukan PAS, itu kamu melakukan pekerjaan PAS-nya dari sekolah saja. Karena kan jam mapel pertama jam 8 sampai jam setengah 10. Jam mapel kedua jam 10 sampai selesai kan gitu. Nah, kemungkinan nih jadwal AKM-nya itu bisa terjadi antara pukul 9 sampai pukul 10 atau setengah 11. Kalau tidak ada kendala teknis dari server komputer di Dinas Pendidikan. Nah, intinya hari Selasa kamu berseragam hari Selasa ke sekolah dengan kondisi siswa saja, tetap menggunakan protokoler, betul kata Pak Fajar, bawa masker ya. Kemudian kalau mempunyai hand sanitizer, bawa hand sanitizer. Nanti kita bikin jarak di lab itu, kita ada lab di SMK untuk kegiatan AKM. Nah, di jam pertama kamu mengikuti PAS, penilaian akhir semester, kamu lakukan normal. Mau lewat handphone bisa, nanti di kelas juga bisa, atau mau mengerjakannya di lab juga bisa. Gitu. Nanti kalau sudah dinyatakan siap sama Pak Wahyu, operator kita, baru kalian masuk ke ruangan lab atau ke servernya untuk melakukan AKM. Gitu. Nah, adapun kalau misalnya nanti Pak terus ngerjain mapel PAS-nya gimana? Nanti itu bisa kita mundurkan setelah pengerjaan AKM. Jadi AKM kita lakukan dulu sebagai bentuk latihan sosialisasi agenda dinas tahun 2020 pada seluruh sekolah SD SMP mau swasta ataupun negeri. Itu. Jadi Bapak mengharapkan kehadirannya dan kamu nanti izin sama orang tua bahwa ada kegiatan yang dilakukan secara langsung di sekolah lewat labnya SMP Pelita 3. Nanti kamu informasikan, nanti Bapak juga mau kasih pesan ke wali murid, orang tua kalian, melalui wali kelas, agar kegiatan ini mendapat izin untuk ke sekolah. Begitu ya. Nah, jadi jamnya adalah jam 8. Kamu boleh ke sekolah jam 8. Sekaligus juga kamu melakukan kegiatan PAS. Ya, yang paling penting jangan lewat dari jam 10. Kalau lewat dari jam 10 atau jam 9, ya nanti kita akhirnya tertunda pelaksanaan AKM. Bisa dimengerti apa yang Bapak sampaikan? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Alhamdulillah. Oke. Nah, mungkin itu saja barangkali yang paling penting nanti kalian ingatkan juga ke orang tua, ini salam dari kepala sekolah, dari sekolah, bahwa pelaksanaan PAS atau penilaian akhir semester insya Allah dilakukan pada hari Senin sampai hari Jumat. Dan hari Jumatnya insya Allah pagi jam 10 seluruh siswa kelas 7, 8, dan 9 kita akan lakukan briefing tatap muka secara virtual melalui Zoom seperti ini, melalui Google Meet seperti ini, untuk teknis kegiatan pelaksanaan PAS. Ya, seragamnya sesuaikan, kemudian nanti pakai absensinya seperti apa. Nanti insya Allah hari Jumat pagi jam 10 kita akan lakukan tatap muka virtual. Begitu ya, Agiza, Kesha, Satrio, sama Bimo. Iya, Pak. Semangat belajarnya, jangan mudah menyerah. Kita tinggal beberapa hari lagi ada di semester ganjil. Insya Allah dalam waktu dekat seluruh sekolah di Jakarta memungkinkan akan tatap muka kembali, sehingga guru bisa melihat keseharian siswa, siswa juga bisa dapat mengambil pelajaran langsung dari guru-guru yang ada di SMP Pelita 3. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan.
Mudah-mudahan seluruhnya bisa dimengerti dan bisa dipahami. Salam Bapak buat orang tua kalian agar senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala urusan nafkah untuk keluarganya. Kita baca suratul Fatihah. Ya, mudah-mudahan suratul Fatihah ini khusus kita doakan orang tua kita, guru-guru kita agar senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أنعمت عليهم غير المغضوب. Ada yang ingin ditanyakan barangkali? Bimo, Satrio, Kesya, atau Ajiza? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Cukup ya. Iya, Bapak Pak. ucapkan lagi terima kasih. Boleh meninggalkan forum Google Meet ini. Satu lagi, Sebentar. tadi pagi sudah di-share sama Pak Nurul terkait dengan pemetaan terkait dengan akan dibukanya sekolah di bulan Januari. Bapak mengingatkan di forum ini khawatir ada yang belum mengisi. Kalau yang belum silakan diisi karena terakhir itu dikumpulkan tanggal 27 November. Itu jadi salah satu syarat mendukung insya Allah dibukanya sekolah di bulan Januari. Tapi teknisnya seperti apa nanti akan ada informasi lebih lanjut. Oke, mungkin itu saja menurut yang bisa kita sampaikan dari pihak sekolah. Tetap semangat untuk kalian, jangan putus asa. Tugas-tugas yang belum segera diselesaikan, karena meskipun belajar di rumah, tetap tanggung jawab belajar, tanggung jawab terkait dengan nilai, sikap, perilaku, serta kehadiran itu juga akan jadi salah satu faktor naik atau tidaknya kalian ke kelas 3 nanti. Oke, mungkin itu saja Pak Nurul yang bisa disampaikan. Ya, silakan meninggalkan Google Meet. Bisa melakukan aktivitas. Oke, bisa istirahat. Ya. Makasih, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.